Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Movie Lain. Kali ini saya ada informasi atau video yang sangat menarik sekali untuk kita tonton atau simak bersama. Kemudian kita bahas bersama dan tulis di kolom komentar pendapat kalian pemirsa. Saya pun juga merasakan hal yang sudah sangat tidak enak ya, atau geram katakanlah kepada kelompok ini atau orang-orang ini atau gerombolan ini. Saya awalnya merasakan biasa-biasa saja menyikapi perbedaan politik, dan tetapi akhir-akhir ini saya pun juga sudah ikut geram ya melihat orang-orang ini. Ya karena saya pun juga tidak paham apa maksud dan tujuan orang-orang ini loh, kok sebegitu bencinya terhadap Pak Jokowi, seakan-akan Pak Jokowi itu tidak ada benernya sama sekali di mata orang-orang ini pemirsa. Padahal Pak Jokowi itu sudah sangat luar biasa sekali kan, membantu rakyat kecil, mobil khusus, infrastruktur sudah ya sangat luar biasa sekali seperti kita rasakan bersama pemirsa. Dan banyak lagi, dan saya tidak bisa menghitung saking dari banyaknya pemirsa. Tetapi bagi orang-orang ini, Pak Jokowi itu kok begitu sangat jahatnya begitu kan. Dan coba kita simak terlebih dahulu pemirsa terkait dengan gerombolan atau kelompok-kelompok ini yang selalu memprovokasi masyarakat. Dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu, asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Saya sebentar dulu ya, sebelum dilanjut. Saya hakul yakin pemirsa, orang-orang yang duduk ya, di video ini ya, yang menjadi narasumber ini bukan lagi dalam konteks perbedaan politik ya, bukan dalam konteks perbedaan pandangan, tetapi dalam konteks kepentingan. Saya yakin itu. Kenapa kok sebegitu bencinya soalnya? Coba kita lanjut pemirsa. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya. Lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya. Jadi ngacon. Kenapa? Alah, kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal, sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Yang di Serpong, gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan, jangan berhenti mendayung, karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe.
Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Dedi, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Dedi Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Dedi, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami, siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta, Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati, yang dalam hal ini PDIP, untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu, itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus, ya. Sedikit lagi Pak. Namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Kurnia. J. Satu lagi Pak. Bang Dedi, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu, ya sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami, menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah, nah berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya Pak. Tambahan Pak, Ibu Bivitri, sebentar, untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi apa namanya di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun, ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya, mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirap begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jokowi orang pelongo-pelongo tidak suka menganggap keberadaan orang. Orang pelongo-pelongo kok bisa? Nah, ini kan bilang pelongo-pelongo kan. Pak Jokowi kan nggak pernah menanggapi. Datar aja. Kenapa tidak menanggapi? Kenapa tuh, Pak De? Tidak menganggap orang yang ngomong. Tidak level. Bukan manusia kok ditanggapi. Anggapnya bukan manusia, selesai kan? Iya. Jadi orang yang tidak ditanggapi jangan sok. Jokowi nggak berani sama saya, bukan nggak dianggap bro, kasihan deh lu. Jadi kalau orang profesor-profesor yang merasa pinter tadi tidak ditanggapi oleh Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi takut, tidak menganggap keberadaannya. Berarti kalau Lebih ekstrim. sebenarnya nggak nganggap siapa itu Iya. manusia atau bukan itu nggak tahu kan. Unusual. Luar biasa. Tegas. Indonesia maju. Kan saya sudah bilang. Ampun gitu Pak. Ya ampun gitu. Ambil sepeda. Konkret.
Kanan ke kiri. Kiri ke kanan. Beliau sudah begini, salah. Kiri kanan, guys. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Slang. Metallica. Metallica. Tahu Metallica, setiap makan siang Metallica. Rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Intinya terima kasih kami seluruh Selagorda, seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak dan terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Ketika ateis itu dimusuhi, ya karena tidak bertuhan. Dan bertuhan dimusuhi karena Tuhannya berbeda. Tuhannya sama, dimusuhi karena nabinya beda. Dan nabinya sama, dimusuhi karena alirannya berbeda. Ketika alirannya sama, dimusuhi karena pendapatnya berbeda. Sedangkan pendapatnya sama, dimusuhi karena partainya beda. Partainya sama, dimusuhi karena pendapatannya berbeda. Apa kamu mau hidup sendirian di muka bumi untuk memuaskan nafsu keserakahan? Ya seperti di gerombolan ini pemirsa, saya pun juga tidak paham maksud dan tujuan orang-orang ini, kelompok-kelompok ini, atau gerombolan-gerombolan ini kok sebegitu bencinya terhadap Pak Jokowi. Ya jangan-jangan bukan berbeda pandangan atau berbeda pendapat dalam hal perpolitikan. Jangan-jangan ini persoalan kepentingan saja yang tidak terpenuhi. Ya, seperti apa komentar kalian pemirsa? Tulis di kolom komentar. Parah banget ya kelompok-kelompok sakit jiwa ini. Aduh, gak ada kerjaan lagi mungkin ya selain mencibir dan mencaci maki Pak Jokowi. Astagfirullah. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan kemudian pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan ya informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam akal sehat dan salam demokrasi dan salam NKRI.